Pada zaman dahulu kala, di daerah Jawa Tengah, terdapat sebuah kerajaan yang subur dan makmur bernama Kerajaan Kalingga. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang putri yang terkenal kecantikannya bernama Putri Sima. Selain cantik, Putri Sima juga merupakan sosok pemimpin yang tegas, bijaksana, jujur, dan adil. Ia selalu mengajarkan rakyat untuk bersikap jujur, ikhlas, takwa, dan gigih. Karena kemuliaan hatinya itu, ia dicintai oleh rakyatnya. Sebagai seorang yang berasal dari Wangsa Sanjaya, Putri Sima sangat taat menjalankan keyakinannya. Sarana peribadatan seperti candi dan pura selalu menjadi perhatiannya. Rakyat pun sangat menghormati putri yang sangat memperhatikan kesejahteraan rakyat, baik secara material maupun spiritual. Pada suatu hari, di sepertiga malam, Putri Sima bermimpi mendapatkan petunjuk untuk membuat sebuah bangunan tempat pemujaan yang megah dan agung. Dalam mimpinya itu, Putri Sima bertemu dengan dewa. Wahai Putri Sima, ku minta padamu, membuatkan tempat pemujaan yang megah dan agung. Tempat itu nantinya akan dijumpa dan akan menjadi prasasti peninggalan kerajaan Kalingga di kemudian hari. Keesokan harinya, sang ratu mengumpulkan para penggawa kerajaan, termasuk para menteri dan penasihatnya, untuk mengadakan musyawarah. Setelah mereka berkumpul di balairung kerajaan Kalingga, Putri Sima mengungkapkan keinginannya membangun tempat pemujaan berupa candi. Lokasi candi itu harus dibangun di puncak Suralaya. Saya mengumpulkan kalian di sini untuk mengadakan musyawarah. Semalam saya bermimpi mendapat petunjuk dari dewa. Dalam mimpi saya itu, saya disuruh membangun sebuah tempat peribadahan yang megah dan agung di puncak Suralaya. Tempat peribadahan itu nantinya akan menjadi peninggalan kerajaan Kalingga. Paman Pati, para menteri, Tumenggung, begini. Saya bermaksud untuk menunjuk kedua pati ini melaksanakan tugas ini. Ki Hajar Selakantoro dan Ki Hajar Watangrono, apakah kalian sanggup untuk melaksanakan tugas ini? Hormat kami, Ratu. Apapun tugas yang diberikan oleh Ratu, saya akan berusaha melaksanakannya dengan semaksimal mungkin. Saya mohon pengertian dari kalian semua. Mengapa kedua pati ini saya tunjuk untuk melaksanakan tugas ini? Maksud saya agar kedua pati ini mengajarkan kepada manusia bagaimana caranya agar hidup jujur, ikhlas, takwa, dan gigih. Selain mereka berdua, saya juga mengutus Roro Komariah dan para Endang untuk menemani kedua pati ini selama perjalanan. Roro Komariah dan para Endang, tugas kalian adalah menyiapkan segala keperluan yang kedua pati ini perlukan, seperti bekal makanan. Baik, Ratu. Ki Hajar Selakantoro dan Ki Hajar Watangrono memulai perjalanannya bersama dengan Roro Komariah dan para Dayang. Perjalanan dimulai dari kerajaan Kalingga ke arah utara. Kurang lebih sekitar 40 hari mereka melakukan perjalanan sesuai dengan petunjuk mimpi Putri Sima. Perjalanan tersebut tidaklah mudah. Ki Hajar Selakantoro dan Ki Hajar Watangrono harus melewati bukit, gunung, dan rimba. Hingga sampailah mereka di sebuah tempat yang kondisinya becek, berlumpur, dan berair. Orang-orang menyebutnya Benau Rowo.
Namun, di tengah perjalanan, terjadi perselisihan paham di antara rombongan itu sebelum mencapai puncak Suralaya. Menurut Ki Hajar Watanggrana, puncak Suralaya masih jauh keberadaannya dari sini. Sedangkan Ki Hajar Selakantara yang memiliki sifat keras kepala bersikukuh bahwa puncak Suralaya itu berada di sini. Mohon ampun kakak, menurut saya pembangunan candi bukan di sini tempatnya. Tempat ini bukan Suralaya seperti petunjuk yang diberikan Putri Sima. Atas dasar apa kamu berpendapat seperti itu? Menurut saya, disinilah Suralaya. Di sini terdapat mata air yang bisa dijadikan sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat setempat. Maaf, tapi kakak, pada saat saya mengatakan bahwa puncak Suralaya masih jauh dari sini. Sudahlah, firasatmu itu tidak berdasar. Aku akan tetap membangun candi di sini. Silakan saja jika kamu tidak setuju. Tinggalkan tempat ini, pergilah sendiri dan carilah Suralaya sesuai dengan firasatmu itu. Rombongan itu pun terpecah menjadi dua bagian. 2/3 rombongan di bawah pimpinan Ki Hajar Selakantara dan 1/3 lainnya di bawah pimpinan Ki Hajar Watanggrana. Ki Hajar Watanggrana dan para prajuritnya menepi ke arah utara dan mulai membuat candi. Mendengar dan melihat Ki Hajar Watanggrana hampir selesai membuat candi, membuat Ki Hajar Selakantara berusaha menggagalkan pembuatan candi tersebut. Wahai para prajuritku, mari kita gagalkan pembuatan candi Ki Hajar Watanggrana. Jangan sampai ia berhasil membangun candi. Kita harus lebih dahulu menyelesaikan misi Putri Sima. Sebelum meninggalkan candi yang belum selesai pembuatannya itu, Ki Hajar Selakantara berkata, "Dewa, apa saya disuruh ratu membuat candi ini ada penghalangnya? Di mana sebenarnya puncak Suralaya? Apa benar firasat Ki Hajar Watanggrana bahwa Suralaya masih jauh dari sini? Tetapi saya sudah membuat peninggalan di sini yang nantinya akan menjadi cikal bakal Sembung Sendani. Jika suatu saat nanti daerah ini makmur sejahtera, maka akan saya namakan Desa Candi." Ki Hajar Watanggrana terkejut melihat Ki Hajar Selakantara yang datang menghampirinya. "Hei, Ki Hajar Watanggrana, kamu saya larang membuat candi di sini. Apa kamu tidak kasihan dengan para anak cucumu nanti jika akhirnya desa ini tidak mendapat air sebagai sumber kehidupan?" "Kakak, mohon ampun. Saya hanya ingin meluruskan pendapatmu, bahwa jika ingin membuat candi yang letaknya dekat dengan Suralaya, memang bukan di sini tempatnya. Para penggawa beserta prajuritku, serta Roro Komariah, semuanya akan saya serahkan padamu. Karena bekal membuat candi berupa minang beserta isinya, kamu yang lebih menguasai. Maaf kakak, saya mohon diri." Kemudian Ki Hajar Watanggrana pergi. Ia bersembunyi di bawah pohon besar yang udaranya segar untuk istirahat dan menyembuhkan mukanya. Tempat ini bagus sekali. Saya bisa mengintip kegiatan Ki Hajar Selakantara saat membuat candi. Suatu saat, desa ini akan saya beri nama Desa Ngipik. Ki Hajar Selakantara bermaksud mengejar Ki Hajar Watanggrana yang berada di sebelah utara. Saat perjalanan di suatu tempat, Ki Hajar Selakantara dan para prajuritnya mencium bau wangian seperti harum bunga dan dupa yang mengepul bagaikan awan hitam. Lantas Ki Hajar Selakantara berhenti sejenak. Apa Suralaya sudah dekat ya? Kok baunya menyengat sekali? Saya akan berhenti sejenak untuk bertapa. Suatu saat nanti tempat ini akan saya beri nama Desa Daru. Kehendak dewa, pembangunan candi-candi itu sudah berakhir karena lokasi pembangunan candi ke-9 merupakan puncak Suralaya. Ki Hajar Watanggrana juga membantu proses pembangunan candi meskipun menggunakan cara yang halus. Ia menggunakan kesaktiannya karena masih ada perselisihan di antara keduanya.
Pada saat proses pembangunan Candi ke-9 hendak dimulai, hampir semua pengikut Ki Hajar Salakantara terserang penyakit. Ki Hajar Salakantara merasa khawatir dengan kondisi tersebut. Ia pun melakukan puja semedi untuk memohon ampun serta meminta petunjuk kepada dewa. Ia pun berjalan menuruni bukit untuk menemukan mata air panas. Melihat sumber mata air panas itu, Ki Hajar Salakantara kembali menemui pengikutnya dan memerintahkan semua prajuritnya untuk berendam di sumber air panas itu. Ajaibnya, semua orang yang sakit langsung sembuh setelah mandi di sumber air panas itu. Akhirnya, Candi Gedong Songo pun jadi. Candi itu terlihat indah dan megah berkat keuletan yang berlandaskan kejujuran, keikhlasan untuk bertakwa kepada Tuhan. Setelah candi itu jadi, dikumpulkan para punggawa yang sudah membantu menyelesaikan candi, para lelaki serta para perempuan. Dan Ki Hajar Salakantara berkata, "Ki Hajar Watanggrana, Roro Komariah, dan para punggawa, membangun candi itu sangatlah berat. Selain menggunakan kekuatan lahir batin, kita harus bisa menghilangkan nafsu amarah. Marilah, kita semua bakal bisa membangun candi seperti ini, karena kekuatan kita semua, bukan karena saya. Maka saya akan berbicara kepada Putri Sima di Kalingga, bahwa candi ini akan saya beri nama Gedong Songo, yang berarti bangunan kehidupan. Ki Hajar Watanggrana, Nyai Komariah, dan para punggawaku semuanya, kalian tinggallah di sini, supaya Gedong Songo dan sekitarnya menjadi cikal bakal hidup makmur dan sejahtera. Sebelumnya, saya berkeinginan mengadakan upacara sesaji sebagai tanda bakti terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa untuk keselamatan dan kesejahteraan kita semua. Jadi, Nyai Komariah, saya minta tolong kepadamu untuk mempersiapkan semua sesaji dan segala perlengkapan upacara. Para dayang, kalian cepat selesaikan segala pekerjaan ini. Kalian saya beri amanah untuk menggunakan pusaka yang bernama Kiai Singobarong. Silahkan kamu terima pusaka ini. Tetapi ingat pesanku, jangan sekali-kali pusaka ini kamu letakkan di atas pangkuanmu. Sudah, itu saja yang saya perintahkan. Saya dan Ki Hajar Watanggrana akan pergi ke puncak Candi Gedong Songo untuk mengucapkan syukur atas anugerah yang telah Dewa berikan. Setelah proses pembangunan candi tersebut selesai, Ki Hajar Salakantara dan Ki Hajar Watanggrana pergi ke kerajaan Kalingga untuk menghadap Putri Sima. Maka diadakanlah upacara peresmian secara besar-besaran oleh Putri Sima. Kemudian Putri Sima memberikan pesan terhadap rakyatnya. Rakyatku, ingatlah pesan Hasta Brata ini yang akan saya sampaikan pada kalian. Sakti tanpa aji, sugih tanpa bondo, nguruk tanpa bolo, menang tanpa ngalahake, dhuwur tanpa ngungkul-ngungkuli. Ya, jadi kalian itu boleh marah, tetapi mulut kalian harus tertutup. Kalian boleh melotot, tetapi mata kalian harus terpejam. Kalian boleh emosi, tapi tangan kalian harus bersedekap. Dan kalian boleh menendang, tapi kaki kalian harus duduk bersila. Simpulannya apa? Kita sebenarnya dituntut untuk bersabar dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita itu sebenarnya harus dapat mengendalikan nafsu amarah. Setelah upacara sesaji berakhir, Ki Hajar Salakantara pergi ke kerajaan Kalingga bersama dengan Ki Hajar Watanggrana. Kemudian mereka berdua bersemedi di candi terakhir dan bertemu dengan dewa.